Halo sahabat Hadrian Motovlog, di sini saya mau bercerita, berbagi pengalaman saya selama membuat channel YouTube, terutama membahas yang topik akan saya bahas di sini itu adalah channel saya yang didismonetisasi atau gagal dimonetisasi. Nah, ini akan saya jelaskan secara real, secara faktanya, mulai dari apa aja itu kesalahan yang saya buat sampai channel saya didismonetisasi oleh pihak YouTube. Nah, di sini dulunya awal saya membuat channel itu memang belum kepikiran sih. Ini salah satu tips juga sih buat teman-teman yang ingin buat channel YouTube agar nggak terjadi kesalahan seperti saya sekarang ini. Karena bakalan menyesal di ketika channel YouTube teman-teman itu udah berkembang, udah memenuhi syarat YouTube, memenuhi 1000 subscriber dan juga memenuhi 4000 jam tayang YouTube, atau di short itu bisa sampai di 10 juta jam tayang. Nah, kalau itu udah terselesaikan, maka teman-teman bisa mengajukan monetisasi. Nah, kebetulan saya juga dulu seperti itu, membuat channel itu memang ngasal-ngasal dan nggak jelas gitulah. Pokoknya apapun kontennya, apapun videonya itu saya gabungin semua di satu channel saya ini. Channelnya itu yang saya pakai sekarang ini. Ini channel yang gagal dimonetisasi atau didismonetisasi. Nah, kita kembali ke topik lagi nih. Syarat untuk teman-teman yang pengen jadi YouTuber atau konten kreator nih. Yang pertama itu teman-teman harus benar-benar mikirkan topiknya lah dari awal. Teman-teman sukanya apa, hobinya apa, itu aja sih. Jangan banyak mikir kayak mau konten ini, konten itu diupload dalam satu channel ini. Pokoknya teman-teman udah mikirkan topik atau tema dari konten atau channel teman-teman masing-masing. Di situ saja sih yang saya sarankan sih. Jangan sampai kesalahan seperti saya ini fatal sekali. Nah, saya ingin menjelaskan kenapa channel saya didismonetisasi. Menurut yang saya cari tahu sih dari teman-teman kreator yang lain, terus dari saya cek YouTube saya ini, channel saya, uploadan saya itu memang agak ngawur sih. Itu saya awal tuh membuat channel itu tentang elektronik inilah, pokoknya yang isap-isap gitu. Bukan yang terlarang ya, tapi yang kayak untuk 18 plus itu. Nah, di situ kan konten saya itu memang berkembang sekali. Pertama-pertama itu saya uploadnya ya short-short gitu. Short, lama-kelamaan nih kok banyak yang nonton gitu kan. Banyak banget yang nonton itu. Pokoknya satu hari saya bisa upload 5 sampai 10 video itu, di seminggu kemudian itu bisa ribuan, puluhan ribu loh viewersnya. Nah, maka dari itu saya makin semangat waktu itu nih. Karena saya juga belum tahu apa-apa nih tentang YouTube atau itu. Jadi saya upload terus sampai saya buat video panjang juga di situ yang bisa sampai durasi 5 sampai 10 menit gitulah. Nah, di situ juga berkembang sekali. Viewersnya bisa paling rendah itu di 5 ribuan kala itu. Dan itu menurut saya itu, wah, ini kayaknya bagus nih untuk dilanjutin. Saya upload sampai pada saatnya itu saya dapat notif itu di YouTube Studio nih. Saya scroll gitu. Ada tombol untuk kita mengajukan monetisasi. Ternyata itu kan ada bar itu nih, yang untuk subscriber yang untuk 1000 sama jam tayang 4000 itu. Nah, itu udah penuh itu birunya itu. Jadi saya udah bisa daftar monetisasi kala itu. Nah, saya daftar, bisa dimonetisasi, dan saya buat akun Google AdSense juga udah terverifikasi oleh pihaknya. Dari situlah saya semangat untuk upload video kala itu. Nah, saya upload terus mulai dari short, dari video panjang. Shortnya minimal saya dulu tuh 5 sampai 10 upload dalam sehari. Terus di YouTube yang untuk konten video panjangnya itu saya satu hari sekali aja sih. Tapi minimal itu saya dulu buatnya 10 menit gitulah untuk video panjangnya. Nah, disitulah saya makin semangat, udah berapa puluh video saya buat. Tapi ternyata saya cek di pendapatan itu, ternyata
logo dolarnya itu loh, logo dolarnya itu dolar kuning. Jadi setiap di uploadan itu terdapat itu ada pembatasan video gitu. Jadi ternyata konten yang selama ini saya buat itu termasuk yang nggak lolos di ini sih. Bukan nggak lolos, lebih tepatnya itu nggak cocok ditayangkan ya untuk kayak memberi edukasi gitu. Itu bukan edukasi sebenarnya. Maka dari itu terdapat pelanggaran juga di channel itu, dan video saya itu semuanya itu logo dolarnya itu ya, logo S itu semuanya dolar kuning dan terdapat pembatasan usia gitu. Saya berusaha lah otak-atik apa kesalahannya, saya waktu itu belum tahu, saya cari tahu sendiri itu nih. Cari tahu, cari di Google, cari di YouTube penjelasan teman-teman kreator lain. Ternyata memang benar ya. Saya nonton konten kreator yang sama dengan saya kala itu, mereka dengan topik yang sama persis yang saya bahas, kok nggak ada iklan dari awal sampai akhir gitu kan. Padahal mereka itu udah YouTuber besar gitu kan, udah ribuan gitulah tiap ini view-nya, terus dari subscribernya udah bahkan ada yang ribuan, hampir 1 jutaan juga ada. Itu termasuk YouTuber besar semua nih. Mereka itu sebelumnya panutan saya nih di situ. Kebetulan kan kenapa saya buat kontennya yang saat itu, karena saya bekerjanya di itu juga, maka saya buat konten ya di situ. Dan saya pikir-pikir nih, tiap saya nonton video, bukan dari satu channel doang nih, 1 sampai 10 channel gitu dengan topik yang sama, ternyata memang nggak ada iklan sama sekali dari awal sampai akhir. Padahal mereka udah dimonetisasi juga untuk channel YouTube-nya. Saya berpikir di situ, kenapa ya kok bisa gitu ya, nggak ada iklan dari awal sampai akhir gitu. Terus saya carilah lagi itu, search di YouTube. Pokoknya saya cari itu apa masalahnya YouTube yang udah dimonetisasi tapi nggak ada iklannya. Nah di situ saya cari di YouTube, temulah satu konten kreator yang topiknya ya sama yang kayak saya buat di waktu itu, topik sebelum yang sekarang ini. Dia membahas juga tentang hal yang sama. Dia bilang mereka itu nggak dapat bayaran dari YouTube walaupun mereka udah dimonetisasi. Ternyata memang dolar kuning itu masalahnya memang channel kita itu yang membahas topik itu termasuk pelanggaran yang harusnya nggak cocok untuk di YouTube. Jadi mereka itu buat konten itu cuma untuk edukasi ke penonton yang udah tertuju gitulah, yang nonton mereka. Nah, tapi itu nggak dimonetisasi oleh YouTube. Dolar kuning semua, kena pembatasan usia semua. Itu juga lah yang saya rasakan. Jadi saya paham. Mereka buat konten kayak gitu cuma edukasi dan mengharapkan endorsement doang. Ternyata seperti itu yang mereka buat. Jadi lama-kelamaan saya juga malas nih buat konten kalau dolar kuning. Saya juga udah semangat. Percuma dong saya buat banyak-banyak gitu. Dan saya juga nggak kepikiran untuk mendapatkan endorsement juga sih. Saya pengen buat YouTube itu yang benar-benar hobi saya, tetapi channelnya itu lolos dari aturan YouTube lah gitu ya. Nggak membuat pelanggaran sama sekali. Nah, disitulah saya berpikir untuk menghapus semua konten saya sebelumnya itu. Hapus semua video, mulai dari video panjang dan video shortnya. Saya hapus sampai saya buat ini kayak deskripsi baru, terus topik baru, terus nama YouTube baru di channel yang itu juga. Nah, kebetulan kan subscribernya juga waktu itu udah 1000-an. Jadi saya juga lanjutin lah di konten tersebut, di channel tersebut. Ternyata viewersnya malah sedikit. Bahkan short saya itu sehari cuma nonton ya 2-3 orang aja. Dari situ saya merasa, waduh kayaknya saya mulai dari awal lagi. Dan monetisasinya pun telah hilang. Nggak ada logo monetisasinya. Ya dari situ saya mulai semangat lagi lah kayak melanjutkan konten ini, walaupun mulai dari awal, walaupun dengan kondisi yang dismonetisasi oleh pihak YouTube. Saya mulai memperbaikinya, mulai dari di pengaturan YouTube itu saya atur di YouTube Studio tuh, mulai dari topik, kata kunci,
terus deskripsi, nama channel itu saya buat baru. Yang sekarang saya buat ini Hadrian Motovlog inilah namanya. Nah, videonya itu semuanya itu saya buat dari awal lagi, tapi channelnya tetap channel yang ini. Saya buat atur sebaik mungkin lah dari YouTube saya itu sampai saya buat sekarang. Sampai sekarang ini saya masih semangat walaupun belum dimonetisasi nih. Saya semangat untuk memperbaiki algoritma channel saya biar YouTube itu merekomendasikan lagi nih channel saya ke penonton-penonton saya sebelumnya atau penonton baru lah ya. Untungnya ya para subscriber saya itu nggak unsubscribe saya kembali, kayak mereka tetap stay di situ. Terima kasih ya buat kalian yang tetap stay. Mohon maaf nih kalau memang saya beralih topik, karena memang saya pengen niatnya buat YouTube itu ya hobi, terus juga dimonetisasi itu normal, nggak kena pembatasan usia atau dolar kuning. Itulah saya buat sampai sekarang. Topiknya ya tentang motovlog sekarang. Jadi saya lihat di grafik analisis YouTube saya itu, YouTube mulai merekomendasikan kembali nih channel saya yang ini, topik-topik saya ini. Jadi saya lihat juga di situ ternyata udah di sedikit-sedikit lah ya di persentasenya YouTube saya itu di apa? Kayak dipromosikan di inilah beranda gitu. Karena saya lihat grafiknya itu kayak kebanyakan orang itu nyarinya dari penelusuran terus dari short. Nah, itulah yang saya buat semangat kembali membuat channel ini. Jadi teman-teman yang kena dismonetisasi, semangat. Channel kita bakalan kembali dimonetisasi kok, tapi waktunya jam tayang sama ini. Pokoknya jam tayang sih lebih pentingnya kita ngejar yang sekarang nih. Kalau untuk subscriber kita udah memenuhi, tapi kita memperbaikinya di jam tayangnya, menambah itu jam tayang. Itu saja sih yang saya ingin tahu ke teman-teman yang terkena dismonetisasi seperti saya. Jangan sampai pantang menyerah lah ya. Tetap buat YouTube-nya, tetap bangun YouTube-nya dari awal, buat topik yang sesuai keinginan atau hobi teman-teman. Seperti saya nih. Saya juga lagi semangat-semangatnya nih buat memperbaiki YouTube saya. Itu saya saran dari saya, teman-teman. Semangat ya yang buat channel YouTube baru juga semangat, terus yang kena dismonetisasi semangat. Kita sama-sama membuat konten yang bermanfaat, yang menghibur. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like. Kalau ada kesalahan di video ini dijelaskan, bisa teman-teman komen di kolom komentar. Saya akan menjawabnya dan saya akan memperbaikinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu, disertai oleh Yang Maha Kuasa, dilancarkan rezekinya. Amin.